Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Hakim dari SMK Nurul Salat Kemiri, calon guru penggerak angkatan 10. Di ini saya ditemani oleh Bapak Wit Prastowo yang mengampu mata pelajaran matematika di SMK Nurul Salat Kemiri. Selamat pagi Pak Wit. Selamat pagi Pak Fauzan. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Hari ini saya semangat sekali untuk mengajar anak-anak di pagi hari. Alhamdulillah. Pak Wit, hari ini nanti kita akan belajar bersama Pak Wit ya. Ya, siap Pak Fauzan. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Pak Wiwit. Nah, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wiwit di kelas. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelas, nah ini saya perlu melakukan pra supervisi terlebih dahulu Pak Wiwit ya. Ya. Nah, tujuan dari pra supervisi ini adalah supaya Bapak lebih siap dan tahu apa tujuan supervisi yang akan dilakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Wiwit. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Pak Wiwit nanti akan capai di kelas? Nanti pembelajaran kita akan mempelajari tentang bab baru di semester 1 kelas 2, yaitu lingkaran. Nah, sebelum itu nanti tujuan pembelajaran saya yang pertama, nanti karena ini masuk ajaran baru, saya ingin mengubah mindset peserta didik terhadap pelajaran matematika ini sendiri. Nah, yang biasanya terkait dengan hitungan, rumus, angka, dan sebagainya, saya ingin rubah matematika itu lebih menyenangkan. Ya. Kemudian yang kedua, masuk ke materi, nanti tujuannya yaitu siswa dapat mengetahui unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, siswa nanti bisa mendefinisikan apa pengertian dari unsur-unsur yang ada dalam lingkaran tersebut. Oh ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Wit capai ya. Ya. Nanti pada saat mengajar di kelas. Ya, baik Pak Wit. Nah, nanti di area mana yang Bapak ingin fokuskan atau kembangkan di pembelajaran nanti pada saat observasi saya selanjutnya? Ya, nanti yang ingin saya kembangkan yaitu cara pandang peserta didik anak-anak itu nanti terhadap matematika, itu yang lebih fokus saya akan kembangkan di pembelajaran kali ini. Oh ya, baik Pak Wit. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Wit kan sudah membuat rancangan pembelajaran ya, berupa modul ajar ya. Nah, itu saya boleh tahu menggunakan model atau metode pembelajaran apa? Discovery. Ya. Saya akan menggunakan discovery learning. Oh ya, berarti nanti anak menemukan sendiri. Ya. Nah, dari apa namanya pengertian atau solusi ya begitu ya. Ya. Itu berarti menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya. Ya. Apakah Bapak nanti menggunakan semacam media atau semacam alat mengajar yang membantu Pak Wit dalam mengajar atau menyampaikan materi kepada peserta didik di kelas? Ya, saya sudah menyiapkan media pembelajaran, yaitu nanti ada stick es krim, kemudian nanti saya bawa jangka, ya itu nanti ya. Dengan itu nanti anak bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya berikan. Oh ya, ya berarti menggunakan stick es krim dan jangka ya, untuk menggambar dan membuat anak itu mudah memahami atau mungkin nanti mengubah mindset begitu ya, ya. Tadi yang sampaikan Pak pada awal percakapan tadi. Baik Pak Wit, terima kasih untuk waktunya Pak Wit ya. Jadi untuk percakapan pra observasi sekian dulu. Kita sebentar lagi masuk kelas Pak Wit ya. Ya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya. Yes. Mohon doanya Pak Fauzan, nanti ya, pembelajaran kita dapat berjalan lancar, anak amin, bisa memahami tujuan apa pembelajaran yang saya capai di pagi hari. Ya, yuk silakan kelas. Ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Menyenangkan. Kurang atau tidak? Kurang. Ulang tahun. Ya, berharap pagi siang hari ini kita semua bisa bergembira bersama, tidak ada yang merasa bersedih, tidak ada yang galau. Ya, kita akan bermain-main bersama dengan Bapak dengan mata pelajaran matematika. Ya, sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya, kita di kelas 2 dengan sudah kenal ya? Belum. Ya, ada yang mau kenalan dulu atau kita lanjut aja? Apa yang ingin kalian kenal dari Bapak dulu? Nama. Ya, nama. Oke, perkenalkan nama saya Wiwit Prastowo. Ya. Kemudian apa lagi? Alamat tinggal di Kecamatan itu Kabupaten Purworejo. Ada yang dari situ? Siapa? Fotonya mana? Mana itu? Foto saya alamatnya di Desa Wonorejo Wetan. Yang besok hari Sabtu ya, tanggal 27 Wonorejo Kulon itu juga ada bersolawat ya. Oh iya, ragam-ragam bersolawat. Ya, rumah saya itu tidak jauh dari sana. Iya. Ya, benar itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya? Umur Pak, umur silakan dihitung sendiri. Saya kelahiran 87. Ya. Oke ya, sudah tahu ya. Ya, oke. Ada lagi? Ya, Alhamdulillah sudah dikasih titipan 2 orang putra. Dengan usia masih usia dini ya semuanya 5 tahun dan 2 tahun. Sudah? Ya. Pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang bab baru. Kalau di kelas 1 kalian bermain dengan angka, ya, hitungan, aljabar, ya, kita untuk di materi pertama kita di kelas 2 kita bermain dengan yang namanya geometri atau bentuk bangun, ya. Ya, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita kalian yang pertama itu kalian dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran. Ya. Yang kita pelajari yaitu lingkaran. Ya, ini sangat menarik kenapa lingkaran itu menjadi bahasan geometri yang spesial, ya, tersendiri. Bukan kenapa tidak pilih segitiga atau apa namanya kotak atau segi 5, ya. Kenapa kita bahas lingkaran? Kalian tentunya pernah lihat benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Contohnya apa? Jam, aku, makan, ya, jam, makan. Terus, apa lagi? Koin lingkaran, ya. Terus, tutup botol, ya. Banyak lagi ya. Yang buat kalian datang ke sekolah setiap hari itu apa? Ya, dan motor ya. Bisa kalian bayangkan kalau bannya itu bentuknya segitiga. Benar. Kalian bayangkan dulu kalau bentuknya segitiga. Kira-kira gimana? Sangat merepotkan kelihatannya ya.
ya, tidak bisa menggelinding ya. Ya, nanti kita akan mengetahui tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran itu apa saja. Kemudian kalian bisa mendefinisikan unsur-unsur tersebut dengan bahasa kalian. Ya. Oke, kita bersemangat untuk mempelajari lingkaran. Ya. Ya, oke. Sebelum ke situ, Bapak ingin sharing ke kalian ya tentang fenomena yang sedang tren saat ini, yaitu COC. Have you kenal COC? Ya, COC waktu. Ya, tentunya di sosmed itu banyak sekali beda ya. Ya, saya sangat prefer sekali dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Itu bisa mengubah cara pandang kalian, ya. Apa ini? Main itu apa? Mindset. Jadi cara pandang kalian tentang matematika. Coba sebelumnya apakah kalian dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata matematika? Terus rumus. Terus apa lagi? Coba. Ayo. Apa? Susah. Sulit. Apa lagi? Hitungan. Ya, menghitung. Apalagi mumet, mumet pusing. Terus ada lagi? Apa? Pikir, ya. Kayaknya niatnya juga begitu juga ya. Terus apa lagi? Coba angkat tangan kalian yang suka dengan matematika itu berapa ya? Oh, di sini loh. Oh, ya suka. Namanya siapa? Arif. Ya suka. Oke. Arif. Ya biasanya kita flashback ke belakang ya. Matematika itu biasanya diminati ketika kalian usia TK sampai kelas 3. Ya kan? Ya, kelas 3 ke atas itu kalian sudah mulai jenuh dengan matematika ya, yang tadi ngitung lah, yang tadi angka-angka ada itu, kemudian susah dan sebagainya. Ya, itu kenapa? Karena di dalam matematika itu terus berkembang, ya, berkembang. Jadi yang dipelajari dalam matematika itu saya ingin mengubah ke kalian itu tidak hanya berkutat dengan angka saja. Kalian pernah yang mengikuti COC itu di sesi pertama itu disediakan kartu remi banyak, ya, suruh menghafalkan, ya. Ternyata
di Sandy itu kan, ya. Sandy itu kan jurusannya juga IT, ya IT dan matematik, ya, matematik science. Ya, ternyata hubungannya itu IT dengan matematika itu juga sangat erat. Ya, yang dipelajari itu apa sebenarnya matematika itu? Matematika itu adalah yang dipelajari adalah bagaimana kalian berpikir secara sistematis, bukan langsung ketemu rumusnya apa, angkanya berapa, hitung saja enggak, ya, bukan itu, ya. Oke, kalian sudah punya wawasannya, ya, ada gambarannya ya. Jadi matematika itu sebenarnya bukan hanya ilmu berhitung saja, ya. Ada geometri, ada seni nanti, ya, ada seni, ada geometri, kemudian ada aljabar, ada logika di erat kaitannya nanti dengan jurusan kalian yaitu PKJ. Oke, nah, bisa dipahami tidak kata-kata saya? Bisa? Ya, untuk kita lebih enjoy lagi, saya punya sedikit kita berhappy-happy, ya. Saya bilang apa itu namanya? Stick, ya, stick ya. Nanti saya akan susun menjadi sebuah bentuk. Kita akan bermain-main. 409. Cara kita bermain yaitu pindahkan 2 stick. Pindahkan 2 stick sehingga kalian punya angka baru yang lebih besar dari punya saya. Oke? Sudah dimengerti rulenya? Apa? Rulenya apa? Pindahkan 2 stick lebih besar dari 409. Ada jadi tangan kalian ke atas, kemudian maju satu persatu. Bisa? Ya? Bisa dimulai? Ya, kita mulai. Yuk, saya lihat siapa yang paling cepat. Ya, tadi perintahnya apa? Pindahkan. Yuk, langsung maju aja. Yuk, kita yang main-main saja. Pindahkan saja. Nama? Ini Pak. Ya, terserah kamu. Namanya? Sebutkan nama dulu. Namanya? Arif Satrio. Arif. Dapat angka berapa? 1, 4, 1, 9. Oke, yuk lanjut. Yuk maju, semakin cepat kalian punya kesempatan lebih banyak untuk menciptakan angka. Angka berikutnya, kesempatan yang kedua itu tidak boleh ada angka yang berulang ya. Misalkan 14, 119 itu jangan dihitung lagi. Oke? Ayo. Ya, langsung saja. Nama? Siapa? Rizky. 19114. Yuk. Nama? Oke, lanjut.
49 sudah, ganti sudah. Nurul, ya, penyanyi Nurul. Ayo, ganti. Ya, yang lain itu masih banyak. Itu yang tengah. Apa tadi? Pusat. Ya, ada titik pusat. Tapi kita letakkan titik pusatnya dulu. Letakkan ini ya. B. Pusat. Iya, tidak lagi hanya kemudian ini apa ini? Ini apa? P dengan ini namanya apa? Tadi ada kedua, namanya apa? Jari. Atau R. Ya, kalau saya gambarkan seperti ini, yang namanya lingkaran itu adalah jarak titik pusat. Nah, seperti ini lingkaran. Berarti jalannya berubah atau beda? Hah? Ini ke sini. Saya menggunakan jangkanya atau enggak? Saya menggunakan jangkanya atau enggak? Menggunakan ke atas ke bawah. Jalannya berubah atau tidak? Jalan pusat ke lingkarannya itu, keliling lingkarannya itu berubah atau tidak? Tidak. Tidak ya? Ya, kita gambarkan seperti ini terus. Nah, kalau semakin rapat titiknya, dia akan membentuk garis. Ya. Jadi, pengertian lingkaran adalah apa? Titiknya kan banyak, berarti namanya adalah kumpulan
berarti definisinya. Definisi lingkaran adalah kumpulan titik, ya kan? Kan banyak tadi. Titik-titik dikumpulkan secara rapat sehingga membentuk garis. Titik-titik yang bagaimana jaraknya sama, yang berjarak sama dengan titik pusat atau titik tertentu. Oke, bisa dipahami? Pengertian lingkaran kalian sudah membentuk kan tadi, ya. Jadi kalau di titik-titik itu membentuk garis lengkung, ya, yang disebut dengan lingkaran. Jadi sebenarnya definisinya itu dari aktivitas yang kalian lakukan, ya. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, tapi unsur berikutnya apa? Hah? Oke, ada diameter bagus. Sudah pernah dengar ya kata-kata itu? Sudah. Diameter. Bisa digambarkan atau diameter itu yang mana? Coba sebutkan satu persatu dulu bagian-bagian lingkaran. Bisa mendefinisikan satu persatu, bisa menunjukkan menggunakan gambarnya. Saya itu saja dari Bapak. Terima kasih, kita sudah belajar bersama. Apakah kalian bisa memahami pelajaran kita hari ini? Tujuan kita hari ini adalah mengetahui unsur-unsur lingkaran. Apakah kalian sudah tahu sekarang? Ya. Bisa mendefinisikan? Bisa menunjukkan? Bisa. Ya, terima kasih untuk kita semuanya. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang Pak Wid. Selamat siang Pak Fauzan. Bagaimana tadi proses pembelajarannya berjalan dengan lancar ya? Ya, alhamdulillah tadi anak juga terlihat lebih antusias, ya. Saya secara umum pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi saya mengamati Pak Wid itu mengajarnya sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak tadi juga antusias dengan permainan yang Pak Wid tadi diperagakan di depan kelas, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Pak Wid ketika tadi proses apresiasi di kelas? Perasaannya tadi cukup puas. Anak sudah bisa mempunyai mindset baru tentang bagaimana kita belajar matematika. Jadi matematika itu tidak melulu tentang hitungan, tidak melulu tentang rumus Pak Fauzan. Jadi anak lebih tahu nanti ketika belajar matematika yang selanjutnya itu, oh ternyata matematika itu tidak hanya untuk hitungan dan rumus. Luar biasa sekali Pak Wid. Tadi saya memperhatikan luar biasa sekali anak menjadi merubah mindsetnya Pak Wid ya. Luar biasa sekali. Selama proses pembelajaran tadi, apakah ada ini Pak kekurangan menurut Bapak atau mungkin kendala yang Bapak hadapi, bisa diceritakan Pak? Ya, tadi sedikit mungkin ya
anak perlu pancingan Pak tadi Pak. Bagaimana untuk bisa menumbuhkan kreativitas, anak itu perlu dipancing sehingga muncullah kreativitas yang ada pada diri anak. Sehingga anak lebih pede untuk menyampaikan idenya, maju ke depan dan sebagainya. Iya, betul sekali Pak Widya. Tadi saya juga memperhatikan, mengamati itu ada anak yang sebetulnya bisa, tetapi mau maju itu mungkin malu atau ragu-ragu. Terus tadi juga mungkin ada beberapa anak itu sudah kreatif, tapi mau maju juga masih malu atau ragu-ragu. Seperti itu. Jadi tugas kita mungkin perlu mendorong lebih Pak itu Pak. Oh iya, ya, bagus sekali Pak. Nah berarti rencana Pak Wiwit ke depan itu yang mau dilakukan apa Pak Wiwit untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, nanti membuat lingkungan kelasnya itu lebih hidup ya dengan cara saling support gitu Pak. Jadi memberikan pancingan-pancingan sehingga anak bisa lebih mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan ide gagasannya sehingga tidak malu lagi untuk maju ke depan atau menyampaikan ide. Ya bagus sekali Pak Wid. Jadi mudah-mudahan rencana Bapak yang akan dilakukan untuk pembelajaran berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi Pak Wid ya. Nah berarti menurut Pak Wid kapan nih Pak Wid kira-kira ini mau melakukan apa atau membuat rencana untuk memperbaiki atau mengatasi kendala tersebut dan melaksanakannya di pembelajaran berikutnya? Menurut Pak Wid kapan bisa dilakukan, kapan itu pertemuan depan, minggu depan kemungkinan bisa dilakukan dengan lebih terkonsentrasi mungkin ya Pak ya, nanti Pak terkonsentrasi dalam bentuk kelompok sehingga anak itu lebih terpancing lagi, ada kompetisi dengan kelompok lain dan sebagainya. Itu mungkin nanti menimbulkan rasa apa namanya ingin mengutarakan pendapatnya anak. Ya, bagus Pak. Kelompok. Ya, jadi nanti ada semacam motivasi, jadi supaya kelompok kita tidak kalah dengan kelompok lain begitu ya. Ya, itu. Ya, bagus sekali Pak Wid. Semoga sukses Pak Wid ya besok ya. Jadi kita akan ngobrol lagi ya nanti kalau setelah Pak Wid melakukan rencana tersebut Pak Wid ya. Nah, terima kasih Pak Wid untuk waktunya sudah diberikan untuk tadi dari percakapan observasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas dan sekarang sudah tadi pasca observasi. Terima kasih Pak Wid. Kita akan diskusi lagi dengan waktu. Selamat siang Pak Wid ya. Selamat siang Pak Fauzan. Terima kasih.